Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin menerangkan atau menjelaskan tentang mata kuliah Maqasid Syariah mengenai akad murabahah dalam tinjauan Maqasid Syariah yang dosen pengampunya itu yaitu Muhammad Ridwan. Kelompok 9 itu terdiri saya sendiri yaitu Alfian Widianto sebagai pengisi materi, ada Mbak Meli itu sebagai pencari materi, dan Maya Anggraini itu sebagai pembikin PowerPoint. Definisi akad murabahah yaitu berasal dari kata ribhu atau keuntungan, yaitu prinsip bai atau jual beli, di mana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang ditambah nilai keuntungan yang disepakati. Rukun murabahah yaitu adanya penjual, adanya pembeli, objek atau barang yang diperjualbelikan, harga, dan ijab kabul. Syarat murabahah yaitu penjual memberitahu harga kepada nasabah. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Penjual harus menjelaskan apabila ada cacat barang setelah pembelian. Serta penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalkan utang. Akad murabahah adalah salah satu bentuk transaksi ekonomi dalam Islam yang melibatkan jual beli dengan keuntungan yang sudah ditentukan. Dalam murabahah, penjual membeli barang dengan harga tertentu dan kemudian menjualnya kepada pembeli dengan harga yang lebih tinggi untuk memperoleh keuntungan. Tinjauan akad murabahah dalam maqasid syariah. Dalam konteks maqasid syariah, akad murabahah dapat dijustifikasi jika memenuhi beberapa prinsip dasar seperti keadilan, menghindari riba, transparansi, manfaat sosial, kepentingan ekonomi Islam, dan pengawasan dan kepatuhan. Aspek-aspek etika dan moral dalam praktik akad murabahah dapat dipertimbangkan dalam kerangka maqasid syariah. Yang pertama yaitu keadilan, yang kedua jujur, yang ketiga kepatuhan syariah, yang keempat kepentingan bersama, yang kelima edukasi dan kesadaran konsumen, yang keenam keadilan dalam distribusi kekayaan. Akad murabahah dapat dikembangkan agar mendukung tujuan maqasid syariah terkait keadilan gender dan pemberdayaan perempuan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama yaitu pendidikan dan kesadaran. Yang kedua ada pendekatan inklusif. Yang ketiga perkembangan produk yang mendukung pemberdayaan perempuan. Yang keempat fleksibilitas dalam syarat-syarat. Yang kelima partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Yang keenam pengawasan dan pengendalian. Yang ketujuh pemberian pendidikan keuangan. Yang kedelapan pemberdayaan melalui kewirausahaan. Yang kesembilan kemitraan dengan organisasi wanita. Dan yang terakhir yaitu ke-10 ada penelitian dan evaluasi. Contoh transaksi murabahah yaitu saya ambilnya ya dengan pembelian rumah. Yang pertama pembeli ingin membeli rumah. Yang kedua bank sebagai penjual membeli rumah tersebut dengan harga tunai. Yang ketiga bank kemudian menjual rumah tersebut kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi yang mencakup harga pokok, biaya perolehan, dan margin keuntungan yang disepakati sebelumnya. Dan yang terakhir yang keempat, nasabah setuju untuk membayar jumlah tersebut dalam jumlah angsuran atau cicilan yang disepakati sebelumnya.
Contoh untuk pembiayaan kendaraan. Yang pertama yaitu seorang ingin membeli mobil. Dua, bank sebagai penjual membeli mobil tersebut dengan harga tunai. Yang ketiga, mobil dijual kepada nasabah dengan harga yang mencakup harga pokok, biaya perolehan, dan margin keuntungan. Yang keempat, nasabah setuju untuk membayar dalam bentuk cicilan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Kesimpulannya, akad murabahah sangat penting dalam maqasid syariah, terutama dalam bidang ekonomi yang termasuk di dalamnya dalam bidang bisnis, jual beli, dan wirausaha. Selain mengikuti ajaran agama Islam yang baik, dengan akad murabahah ini akan senantiasa memberikan keberkahan dalam keuntungan jual beli. Yang penting adalah dalam keutamaan akad murabahah ini, setiap keuntungan terhindar dari riba atau bunga yang sangat dilarang oleh agama Islam. Dengan menjalankan akad murabahah, berarti kita juga melaksanakan kewajiban yang dianjurkan agama dan menjauhi larangannya. Ya, terima kasih. Sekian penjabaran dan penjelasan tentang maqasid syariah dari kelompok 9. Kurang lebihnya dari kelompok 9 mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.